lelah bekerja di ladang Tuhan katanya, karena ada upah menanti kita. Amin. Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari kitab Yunus. Sudah bisa ditampilkan menunya sepanjang hari, saya khotbah 7 kali. Saya berusaha setiap kali di Jakarta karena kadang jarang harus keliling. Saudara ya, minggu depan saya ke Jaksel, minggu lalu saya di Pluit. Nanti minggu depannya lagi ada jadwal lagi keliling ke Karawaci. Jadi kalau di Jakarta dan gak 7 kali itu kayak sayang kepengen ketemu semua jemaat wajahnya di semua ibadah. Dan sepanjang ibadah 7 kali kita akan bahas kitab Yunus karena kitab ini sangat luar biasa. Mungkin ceritanya itu yang kita ingat adalah Yunus yang dimakan ikan besar. Bukan cuma itu, 3 ibadah pertama, ini ibadah keempat ya. 3 ibadah pertama saya ajak jemaat belajar dari Yunus pasal yang pertama. Jadi satu pasal aja itu bisa jadi dikupas banyak hal kita bisa belajar. Ibadah ini kita masuk di Yunus pasal yang kedua. Tapi saya kasih Anda sebuah background dulu cerita tentang Yunus. Yunus ini sebenarnya bukan kitab nubuatan. Beda dengan kitab-kitab nabi lainnya yang berisi banyak pesan Tuhan. Kitab ini sebenarnya lebih ke cerpen, cerita pendek kalau saudara baca. Cuma 4 pasal, isinya itu tentang ceritanya Yunus dengan Tuhan, dengan Niniwe. Ada pemeran figuran lainnya, tapi seputar itu gitu ya. Dan gak banyak pesan yang disampaikan, hanya pesannya Tuhan lewat Yunus kepada Niniwe. Kalau saudara baca kitab Yesaya isinya banyak sekali pesan-pesan Tuhan yang ya berpasal-pasal gitu ya. Tapi kitab Yunus ini beda. Dan kitab Yunus ini bukan tentang Yunus sebenarnya. Ya. Kitab Yunus ini kitab yang endingnya cliffhanger, gantung. Saudara pernah nggak nonton film yang ini pemeran antagonisnya penjahatnya mati nggak sih akhirnya gitu ya? Atau misalnya ini pemeran utamanya orang yang baiknya kira-kira nggak jadi mati apa mati ya gitu. Saudara menjengkelkan ya kalau misalnya nonton film itu endingnya gimana dan nggak tahu. Kita pulang tuh bertanya-tanya, pulang dari nonton bukannya happy malah mikir gitu kan. Nah, kitab Yunus ini tuh endingnya cliffhanger, gantung. Kenapa? Karena ini memang bukan tentang Yunus. Jadi nggak tahu Yunusnya itu nanti meninggalnya gimana gitu ya. Apakah setelah Niniwe bertobat apakah kemudian jahat lagi, Yunusnya bertobat apa enggak, Yunusnya ngerti yang diajarkan Tuhan apa enggak, itu gantung. Karena sekali lagi kitab Yunus ini adalah cerita tentang Tuhan sebenarnya. Tapi cerita tentang Tuhan yang melibatkan Yunus salah satunya. Ya. Nah, di kitab Yunus pasal yang pertama itu menceritakan bagaimana Yunus pertama kali diawali dengan datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Saya percaya itu bukan firman Tuhan pertama kali didengar Yunus. Karena Yunus ini sudah dikenal sebagai nabi. Seorang nabi mendengar dan menyampaikan firman Tuhan. Dan pasti Yunus ini punya track record sebelumnya bagaimana dia adalah seorang yang diakui kenabiannya. Berarti seseorang yang sering menyampaikan firman Tuhan dan terjadi. Tapi memang tidak ditulis latar belakang. Dimulai dengan cerita bagaimana dia mendapat firman Tuhan mengenai Niniwe. Nah, kita tahu ceritanya ketika dia dapat firman Tuhan untuk menyampaikan peringatan kepada Niniwe, Yunus memilih untuk tidak taat. Yunus memilih untuk melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Yunus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Dia lari dari hadapan Tuhan. Dia menjauh dari kehendak Tuhan. Tuhan suruh ke kanan, dia malah ke kiri. Dan apa yang terjadi? Dia membayar biaya perjalanannya, dia pergi naik kapal ke Tarsis. Tuhan suruh ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Di tengah jalan Tuhan menurunkan angin ribut. Ditulis dengan jelas firman Tuhan, Tuhan menurunkan angin ribut. Tuhan yang kita kenal sebagai Tuhan yang meredakan angin ribut, tapi Tuhan memakai alat itu untuk mendapatkan Yunus kembali. Karena Yunus kalau dibiarkan hidupnya akan semakin terpuruk. Yunus akan kehilangan Tuhan. Dan Tuhan gak mau kehilangan Yunus.
Jadi Tuhan memakai apapun di dalam kehidupan kita. Bisa jadi angin ribut di dalam kehidupan kita, apakah itu masalah? Bisa jadi itu untuk mengingatkan kita loh. Membawa kita kembali ke jalan yang benar. Kalau kamu terusin, nanti kamu akan semakin celaka. Tuhan pakai sesuatu yang kelihatannya seperti angin ribut. Tapi itu untuk mendapatkan Yunus kembali. Tapi ketika angin ribut itu terjadi, Yunus malah tidur di bawah kapal. Angin ribut gak berhasil, Tuhan pakai undi, Tuhan pakai nahkoda. Singkat cerita, Yunus akhirnya sadar dan bertobat. Ketika Yunus bertobat, Yunus berkata, campakkanlah aku ke dalam laut, baru nanti angin ini reda. Dia tahu siapa Tuhannya, dia tahu prinsip rohani. Angin ribut itu gak akan selesai. Berapa banyak di antara kita itu hidupnya ngalami angin ribut karena kita ada di perahu dengan orang yang salah. Mungkin orang itu membuatmu jauh dari Tuhan, membuatmu melakukan hal-hal yang salah dan Anda membiarkan dia tinggal di dalam perahu Anda. Sampai kita memutuskan orang itu tidak ada di perahu kita, angin ribut itu gak akan berhenti. Sampai akhirnya setelah Yunus dibuang ke laut, dicampakkan ke dalam laut, tiba-tiba angin ribut itu berhenti mengamuk kata firman Tuhan. Kemudian atas penentuan Tuhan ada ikan besar itu menelan. Ya saya tadi dikoreksi, bukan memakan Yunus. Kalau makan itu dikunyah katanya. Enggak, ini menelan Yunus jadi langsung masuk ke perutnya gitu ya. Enggak tahu apakah ikannya enggak ada gigi, enggak tahu juga ya. Tapi intinya masuk ke mulutnya terus langsung masuk ke perutnya. Ya. Nah, kita mulai baca di Yunus pasal yang kedua. Itu ending cerita pasal yang pertama, Yunus masuk ke perut ikan. Yunus pasal yang kedua ayat yang pertama. Tapi coba perhatikan judulnya kalau saudara punya Alkitab, ada judulnya ya, doa ucapan syukur Yunus. Aneh enggak judulnya? Bukannya Yunus ini barusan masuk ke perut ikan ya. Tapi dia bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena harusnya dia itu mati. Kalau bukan Tuhan yang tolong dia dengan ikan besar, dia sudah enggak bernyawa lagi. Ayat yang pertama. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Sampai sini dulu. Ayat yang pertama ini menjelaskan dan memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita bisa berdoa di mana saja. Contoh yang paling ekstrim di dalam perut ikan. Saudara, nggak ada tempat yang terlalu tersembunyi, terlalu aneh, terlalu unik untuk Anda bisa berdoa. Anda bisa berdoa di mana saja, katakan amin. Ya, kita bisa berdoa di mana saja dan di sini Yunus di dalam perut ikan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Dan engkau mendengar suaraku. Yunus berdoa kepada Tuhan ketika dia ada di dalam perut ikan. Gak ada lampu pastinya ya kan. Tapi dia tahu bahwa dimanapun dia bisa berdoa dan ketika dia berdoa Tuhan pasti mendengar. Tidak ada tempat yang terlalu jauh yang membuat Tuhan gak bisa dengar doa Anda. Tidak ada tempat yang terlalu aneh, terlalu buruk yang membuat Tuhan itu gak bisa dengar doa Anda. Jadi kalau Anda pernah berpikir bahwa aduh aku gak didengar Tuhan, coba pikir lagi. Di dalam perut ikan Yunus itu berdoa kepada Tuhan dan dia berkata di dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Kalau Anda mengalami kesesakan, kesusahan, apa yang Anda lakukan? Anda berjuang dengan kekuatan Anda sendiri atau Anda berseru kepada Tuhan? Yunus di satu titik dia sudah tahu bahwa capek melawan Tuhan. Ibadah sebelumnya ada satu poin yang saya katakan, saya ajarkan bahwa percuma melawan Tuhan. Awak kapal itu sudah tahu, dikasih tahu Yunus, kamu kalau mau laut ini reda, nggak mengamuk lagi, udah buang aja aku ke laut. Aku tahu itu konsekuensi dari kesalahanku. Tapi awak kapal itu melawan Tuhan dengan cara
kasihan sama Yunus. Janganlah coba kita berusaha sekuat tenaga. Sudah bisa baca di Yunus pasal yang pertama. Mereka berusaha sekuat tenaga melawan Tuhan. Capek juga akhirnya, buang-buang waktu. Akhirnya mereka tahu bahwa percuma melawan Tuhan. Mereka buang Yunus ke laut, langsung reda. Nah ketika Yunus di dalam perut ikan, dia tahu bahwa pelajarannya sama kok, sama seperti awak kapal tadi. Percuma melawan Tuhan, aku berserah kepada Tuhan. Dia berkata di dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Aku nggak lagi pakai kekuatanku, aku nggak lagi berusaha dengan caraku, tapi aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku. Sudah dijawab? Belum. Tapi perkataan iman itu bisa keluar dari doa kita. Saudara harus beriman ketika Anda berdoa. Berimanlah bahwa doamu itu didengar Tuhan, karena sekali lagi tidak ada tempat, tidak ada situasi yang bisa menghalangi Tuhan mendengar doa Anda. Kalau engkau datang dengan tulus berseru kepada Tuhan, saudara bisa percaya bahwa Tuhan itu mendengar dan akan menjawab doamu. Yang percaya katakan amin. Dari tengah-tengah dunia orang mati, kenapa Yunus berkata demikian? Karena dia tahu bahwa dia itu harusnya mati. Dia itu harusnya sudah nggak ada lagi, dia berteriak dan engkau mendengar suaraku. Saudara, Yunus ini kenal siapa Tuhannya. Dia tahu ketika dia bertobat Tuhan akan lakukan sesuatu, hanya dia tidak tahu bahwa yang dilakukan Tuhan adalah mengirim ikan besar. Dia mungkin waktu itu berpikir, ya sudahlah kalau aku mati, yang penting aku mati dalam pertobatan. Tuhan mungkin bisa pakai orang lain. Tapi dari sisi Tuhan, Tuhan kejar Yunus, dia pastikan, Tuhan memastikan dia tidak kehilangan Yunus. Dan disitulah doa ucapan syukur itu keluar dari hatinya Yunus. Yunus bersyukur karena dia itu diselamatkan. Walaupun dia itu tahu dia itu layak untuk mati. Dia tahu apa yang dia lakukan itu sesuatu yang besar di mata Tuhan. Dia tahu harusnya kalau aku mati, ya dengan semua kesalahanku harusnya aku ini mati. Tapi Tuhan menyelamatkan dia dan dia berseru ucapan syukur Tuhan, sebenarnya thank you. Kata-katanya mungkin gak langsung terima kasih, tapi sudah bisa baca di ayat-ayat setelahnya. Ya kita lanjut ayat berikutnya. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum ke arus air, segala gelora gelombangmu melingkupi aku. Sudah perhatikan kata telah kau lempar aku ke tempat yang dalam. Saya tanya, yang ngelempar Yunus itu orang apa Tuhan? Yang ngelempar Yunus dari kapal ke dalam laut itu loh, itu Tuhan atau orang? Orang. Awak kapal yang melemparkan Yunus ke dalam laut. Tapi apa yang Yunus katakan? Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam. Kenapa? Karena Yunus itu tahu bahwa di dalam hidupnya yang pegang kendali itu Tuhan. Kalimat ini sama seperti kalimat Yusuf yang berkata, memang engkau yang mereka-rekakan perkara buruk untukku, tapi Tuhan itu mereka-rekakan itu untuk perkara yang baik. Memang sepertinya kamu yang menjual aku ke Mesir, tapi sebenarnya di balik semua peristiwa itu Tuhan yang memakai kamu untuk mengirim aku ke Mesir. Sehingga hari ini aku bisa memelihara keturunanmu. Saudara, bisakah Anda melihat bahwa entah Tuhan itu pakai siapapun, tapi di balik situasi hidupmu itu ada tangan Tuhan yang pegang kendali. Entahkah orang lain seolah-olah melukaimu, jangan-jangan Tuhan itu mau membuat kita itu bertumbuh lewat mungkin kita disalah ngerti dan sebagainya. Ternyata itu mengajarkan kita sesuatu. Mungkinkah Tuhan itu memakai situasimu gitu ya, tapi di balik itu semua lihatlah itu sebagai tangan Tuhan. Tuhan memakai apapun, Tuhan memakai angin ribut, Tuhan memakai awak kapal, Tuhan memakai undian, Tuhan memakai ikan besar gitu ya. Yunus tahu.
Kalau saudara baca di Yesaya pasal yang ke-53, Yesaya pernah berkata bahwa menubuatkan tentang penyaliban Tuhan Yesus, bukan manusia yang membunuh, tapi Tuhan yang menyerahkan aku. Tuhan Yesus tahu bahwa yang membuat dia mati di kayu salib itu bukan orang Romawi. Tapi Tuhan yang memakai situasi Bapa di surga yang memang mengirim dia untuk menebus dosa semua manusia. Bapa memakai tangan orang Romawi. Tapi yang sebenarnya di balik semua itu adalah itu kehendak Tuhan untuk Yesus jalani. Saudara, Yunus tahu dan sadar. Kalimat ini berkata, telah kau lemparkan aku. Yunus tahu di balik semuanya itu adalah tangan Tuhan. Bisakah Anda melihat di balik situasi Anda, di balik orang lain itu ada tangan Tuhan. Di dalam kehidupanmu yang masih memegang kendali. Yang tahu apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupanmu. Dan itu semua adalah rancangan yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Ya, kita lanjutkan ayat yang keempat. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus? Sudah kalau baca ayat-ayat ini, sebenarnya ini ayat banyak kutipan dari Mazmur. Banyak paralelnya. Kalau sudah nanti bisa ketik kalau misalnya Anda ingin tahu gitu ya ayat-ayatnya itu ada banyak paralelnya di kitab Mazmur. Daud juga pernah berteriak kepada Tuhan dengan kalimat-kalimat yang mirip. Ya seperti tadi tentang telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam. Itu juga ada di Mazmur pasal yang ke-30. Terus kemudian ketika kita berseru, aku berseru kau mendengar suaraku. Itu kan juga kitab Mazmur juga ada. Jadi ketika saya baca ini kok familiar ya. Ini menjelaskan bahwa Yunus ini adalah orang yang hafal firman Tuhan. Yunus ini orang yang tahu firman Tuhan. Doa yang paling efektif para pendoa pasti tahu ini. Para pendoa pasti tahu dan pernah diajari bahwa doa yang paling efektif adalah mendoakan firman Tuhan. Bukan mendoakan firman Tuhan, tapi berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan. Karena firman itu berkuasa, firman itu sekali dilepaskan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Yunus itu memperkatakan firman Tuhan ketika dia berdoa. Sambil dia memahami segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya dan melihat Tuhan di balik semuanya itu. Ketika Yunus berkata dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu, mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus? Saudara, di titik ini Yunus mengakui bahwa penderitaan terbesarnya itu bukan dimakan ikan. Penderitaan terbesarnya itu bukan kena angin ribut. Penderitaan terbesarnya adalah ketika Yunus itu merasa jauh dari Tuhan. Ketika Yunus itu ditulis gini, telah terusir aku dari hadapan matamu. Karena Yunus tahu ketika dia pergi ke Tarsis itu dia itu menjauh dari hadapan Tuhan. Bahkan Yunus pasal pertama ayat yang ketiga itu di dalam satu ayat ditulis 2 kali. Yunus itu jauh dari hadapan Tuhan. Bawahnya ada lagi jauh dari hadapan Tuhan. Yunus tahu apa yang dia lakukan itu membuat dia jauh dari hadapan Tuhan. Dan ketika dia bertobat, ternyata itu yang lebih menyakitkan dia daripada angin ribut, daripada dia makan ikan. Dan dia menulis, mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus? Saudara, di sini kita belajar bahwa kalau kita ini seringkali datang ke rumah Tuhan hanya melihatnya sebagai sebuah rutinitas hari Minggu. Kalau ada orang-orang yang berpikir demikian, ya hari Minggu harusnya ke gereja. Tapi bagi seseorang yang sudah mengalami sesuatu ya, kalau misalnya kita tuh kadang-kadang take it for granted atau menyia-nyiakan atau meremehkan sesuatu sampai kita itu hampir kehilangan. Anda bisa ke gereja setiap hari Minggu, Anda perlu menghargai setiap detik Anda ada di rumah Tuhan. Kita nggak akan tahu sampai kapan atau kapan hari terakhir kita itu ibadah hari Minggu. Bagi Yunus, dia itu mengharapkan kemurahan Tuhan,
Mungkinkah aku ini datang lagi ke bait-Mu yang kudus? Kalau aku dikasih kesempatan untuk hidup, salah satu yang aku ingini dan rindukan adalah datang ke rumah Tuhan. Daud juga sama, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di pelataran orang lain. Di tempat lain. Saudara, kita perlu punya hati yang demikian. Kalau Anda gak baik-baik gitu ya, puji Tuhan. Tapi kalau ada orang itu yang sampai sakit, sampai nggak bisa ke gereja lagi, Anda harus tahu hatinya itu rindu untuk datang ke rumah Tuhan. Sesuatu yang hari ini bagi kita itu biasa. Bagi orang lain itu seperti harta berharga. Jadi hargai setiap kali Anda datang ke rumah Tuhan. Jangan anggap itu sebagai sebuah ritual. Firman Tuhan katakan datang untuk mendengar lebih baik daripada sekedar datang untuk memberikan persembahan. Ya, saudara kalau datang ke rumah Tuhan pastikan Anda memang mau dengar. Saya pernah duduk di belakang gitu ya, lucu. Ada orang tuh duduk di depan saya, sepanjang firman main game saudara. Main game seru banget pokoknya. Begitu terakhir perjamuan kudus, mau tutup ibadah ada perjamuan kudus, dia foto perjamuan kudusnya. Saya mikir ini bentar lagi pasti mau di-post. Jadi sepanjang firman dia main game, tapi begitu sesuatu yang rohani, dia foto gitu kan. Seolah-olah nih aku sudah ibadah. Pakai foto perjamuan kudus. Come on lah saudara, kalau kita ke gereja, sungguh-sungguhlah ke gereja. Sungguh-sungguhlah dari awal sampai akhir. Gitu ya, dari kita memuji Tuhan. Ke gereja itu seminggu kan paling lama 2 jam toh kalau ibadah. 2 jam dibanding 24 kali 7. Bukankah itu sebuah waktu yang sebenarnya tidak terlalu lama? Jadi pastikan kalau kita beribadah itu hargai dengan sungguh-sungguh setiap detiknya. Itu kayak orang sedang dating sama pasangannya yang dia cintai. Dia memastikan bahwa setiap detiknya itu dia bisa nikmati. Lewat intimasi dan sebagainya, saudara. Pastikan setiap ibadah itu Anda nikmati bersama dengan Tuhan. Saya percaya ketika Anda melakukannya, lihatlah hidupmu pasti berubah. Karena setiap firman itu akan seperti tetesan madu bagi jiwa Anda. Anda pulang, Anda akan siap dengan minggu berikutnya. Anda pulang, Anda akan pulang dengan kekuatan yang baru. Anda pulang, Anda membawa sesuatu, jiwa Anda dikenyangkan kembali. Itu yang Yunus takutkan gak terjadi lagi dalam hidupnya. Itu yang mungkin orang di luar sana yang gak bisa datang itu takutkan itu gak terjadi lagi dalam hidupnya. Jadi hargai waktu-waktu kita beribadah bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, poin yang pertama kita belajar, di dalam kesesakan berdoalah. Saudara tadi Yunus berkata di dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Saudara ketika Anda berdoa, berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan mendengar doamu dimanapun engkau berdoa. Ya, percayalah Tuhan akan menjawab. Mungkin jawabannya tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin jawabannya tidak di waktu yang kita harapkan. Tapi Tuhan itu tahu kapan waktu yang terbaik. Ibadah sebelumnya saya bilang Tuhan itu menunggu pertobatanmu. Coba bayangkan ikan yang besar itu yang menelan Yunus. Yang menelan Yunus itu sudah ada di sana menunggu. Tuhan itu baik. Tuhan itu mau hidup kita, saudara. Tuhan itu menunggu hidup kita. Ikannya kok nggak salah kanan apa kiri gitu ya. Kalau dia nunggu di kanan ternyata dibuangnya ke kiri kan nggak ketemu saudara. Tapi Tuhan itu Allah yang tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan itu sayang sama kita. Jadi anytime Anda mengalami apapun yang Anda tahu Anda harus berdoa, berdoalah. Di dalam kesesakan berdoalah. Kita lanjut lagi. Ayat yang ke-5. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya.
Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur ya Tuhan Allahku. Saudara, ini cerita tentang Yunus menceritakan lewat doanya apa yang dia alami. Tuhan Tuhan mendengar sebagai Yunus itu sedang curhat. Yunus itu sedang ngomong sama Tuhan, Tuhan ini loh yang aku alami. Saudara juga bisa lakukan sama Tuhan. Ini loh yang aku alami Tuhan. Aku difitnah, aku ditipu, aku mengalami perlakuan buruk, aku dililit hutang. Saudara bisa sebutkan situasi Anda, sampaikan kepada Tuhan. Tapi Yunus mengakhirinya dengan ketika itulah engkau menaikkan nyawaku dari liang kubur. Di sini adalah kata-kata pengharapan di mana Yunus itu percaya bahwa doanya itu pasti akan dijawab. Walaupun dia di lembah yang paling dalam. Salah satu hal baik di lembah paling dalam adalah tidak ada tempat yang lebih dalam lagi. Satu-satunya jalan adalah Anda naik ke atas. Jadi saudara, ketika Anda di lembah yang paling dalam, lihatlah Tuhan itu bisa menaikkan, membawa Anda naik ke atas kembali. Sudah nggak bisa turun ke bawah lagi, orang udah paling notok. Anda punya satu-satunya jalan adalah naik ke atas dan harapan Anda cuma satu, yaitu Tuhan. Ayat yang ketujuh, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Saudara, ketika Anda letih lesu, Anda cari siapa? Ketika Anda berbeban berat, Anda cari apa? Apakah Anda cari hiburan di luar sana, mencari pemenuhan batin dengan cara yang salah? Yunus berkata, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, kita semua pasti pernah ngalami titik-titik itu. Kita pernah pasti di titik merasa ingin menyerah, kering, gak tahu harus berbuat apa lagi, letih, capek. Tapi yang dilakukan Yunus adalah ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Mungkinkah Tuhan mengizinkan Anda sampai di titik itu untuk membuat Anda ingat kepada Tuhan kembali? Tuhan mau Dia selalu ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita letih lesu, jangan ingat sama hal yang salah. Jangan cari ke tempat yang salah pemenuhan. Tapi carilah, ingatlah Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu di dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh kepada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Saudara, kalimat ini sepertinya rada enggak nyambung. Kok tiba-tiba ngomong tentang penyembahan berhala ya? Kok tiba-tiba ngomong mereka yang berpegang teguh kepada berhala kesia-siaan, mereka yang meninggalkan Dia. Sebenarnya Yunus ini tahu bahwa pemberontakan itu sama dengan penyembahan berhala. Apa yang dia lakukan, yaitu memberontak kepada Tuhan, dia gak taat sama Tuhan, itu sama dengan penyembahan berhala. Anda bisa baca ayatnya di kitab Samuel. Ketika Saul menunggu Samuel datang, Samuel gak datang-datang gitu ya. Dia mempersembahkan korban sendiri. Yang gak taat gitu ya. Ketika Samuel suruh Saul membunuh semua orang Amalek termasuk binatangnya, tumpah semuanya tanpa kecuali. Ternyata sama Saul gak ditumpah semuanya, dipilih yang bagus-bagus. Alasannya supaya bisa dijadikan korban persembahan kepada Tuhan. Samuel menegur dan berkata, pemberontakan itu sama dengan penyembahan berhala. Kita berpikir orang yang memberontak itu atau yang dosanya besar itu yang menyembah berhala. Padahal firman Tuhan katakan ketika kita memberontak pun kita itu sama dengan kita menyembah berhala. Karena kita percaya dan menyembah Allah lain daripada Allah yang seharusnya. Jadi ketika Yunus ngomong seperti ini, dia itu refleksi dirinya. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka lah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Yunus itu sadar bahwa aku ini sudah memberontak, tapi Tuhan itu mengasihi aku dengan setia. Makanya sekarang aku ada di sini dan gak mati. Itu interpretasi atau itu arti dari ayat ini. Demikian juga dalam kehidupan kita, ketika kita berdoa, berdoalah dengan penuh pengharapan. Berdoalah walaupun Anda perlu mencurahkan semua keluh kesah Anda, curahkan, tapi akhiri dengan pengharapan.
Ya akhiri dengan ucapan syukur, akhiri dengan percaya kepada Tuhan. Jadi jangan berdoa di dalam dan tidak berdoa tapi berpikir Tuhan gak mendengar. Berdoalah dengan pengharapan dan percaya bahwa Tuhan mendengar dan pengharapan bahwa Tuhan akan menjawab doa Anda. Ayat berikutnya, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Di titik ini kita tahu bahwa Yunus itu benar-benar sudah bertobat. Gimana kita tahu bahwa Yunus sudah bertobat walaupun dia tadinya lari gitu kan. Dia confess, dia cerita sama awak kapal, dia mengakui bahwa aku ini lari dari Tuhan. Dia jujur dengan perbuatannya, dia menerima konsekuensi atau dia mengambil tanggung jawab dengan berkata buang aku ke laut, aku mau tanggung jawab. Aku gak sekedar lip service ngomong bertobat tapi aku ambil tanggung jawab. Dan ketika dia di perut ikan, dia berdoa kepada Tuhan, dia mengakui dosanya, tapi dia kembali percaya kepada Tuhan dan dia bersyukur dan gak cuma itu, dia itu menyerah dan berkata oke Tuhan. Kali ini Tuhan suruh apa, aku mau. Kira-kira demikian. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Berapa banyak dari kita itu kalau sudah kepepet gitu ya. Oke Tuhan, kalau Tuhan tolong nanti aku akan. Saudara harus hati-hati dengan apa yang saudara nasarkan. Kalau Anda memang pernah bernasar, Anda harus bayar nasar Anda. Karena Tuhan gak suka dengan orang yang bernasar, habis itu lupa. Itu kayak orang marketing tapi janji sia-sia gitu ya. Kita bisa bernasar, kita harus tepati nasar kita. Salah nggak bernasar? Enggak. Kadang-kadang orang itu bernasar karena memang sudah di titik tertentu dan tiba-tiba muncul Tuhan, kalau Tuhan tolong aku akan gitu ya. Nah tapi kalau beneran Tuhan tolong dan pasti beneran Tuhan tolong, jangan lupa akannya itu tadi. Biasanya kalau orang itu ada orang-orang setelah ditolong lupa. Lupa gitu ya, lupa kalau dia pernah ngomong demikian. Kalau Anda pernah bernasar sesuatu dan firman Tuhan ini mengingatkan Anda, saya mau ingatkan Anda untuk membayar nasar Anda. Lakukan apa yang Anda sudah katakan di hadapan Tuhan. Karena itu serius di hadapan Tuhan. Ya, ayat yang ke-10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Tuhan berkuasa saudara, berkuasa terhadap angin ribut, terhadap orang, terhadap semuanya, bahkan terhadap ikan. Ikan aja bisa disuruh sama Tuhan. Tuhan bisa pakai apapun di alam semesta ini, orang lain, kejadian, waktu, barang, makhluk lain dan sebagainya. Inline dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan nyuruh ikan itu memuntahkan Yunus dan Yunus akhirnya keluar dari perut ikan itu. Ya, kita baca ayat berikutnya, kita masuk Yunus pasal yang ketiga. Pertobatan Niniwe, ayat yang pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian. Jadi pasal yang pertama dimulai dengan datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Pasal yang ketiga dimulai dengan datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Saudara, saya mau kasih Anda sebuah pesan dari Tuhan, hargai kesempatan kedua. Tuhan memberikan kita kesempatan kedua, itu tidak untuk disia-siakan. Yunus tahu kesempatan ini mungkin hanya sekali, kalau dia sia-siakan belum tentu ada kesempatan ketiga. Kesempatan kedua itu jangan pernah diremehkan, karena enggak semua orang dapat kesempatan kedua, Anda harus tahu. Kita enggak bisa berpikir, ya enggak apa-apa lah salah nanti ada kesempatan kedua. Oh belum tentu, belum tentu. Satu kali ketika 22 tahun yang lalu 23 tahun yang lalu ketika saya menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan, saya masih umur 22 tahun pada waktu itu. Ya, jadi bisa dihitung ya umurnya berapa. Ya, waktu 22 tahun yang lalu ketika saya menyerahkan diri,
di hadapan Tuhan. Awalnya itu nolak ya kayak Yunus gini, tapi saya nggak pergi ke Tarsis. Saya cuma bergumul, Pastor Philip, siapa yang dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan maju ke depan, saya nggak mau maju. Yang lain sudah maju nangis-nangis, saya diem aja di kursi gitu ya. Terus Tuhan bicara, sampai kapan mau lari dari Tuhan? Dia bilang, Yunus itu salah satu orang yang penuh kasih karunia, tapi tidak semua orang seperti Yunus. Ada orang-orang tertentu kalau nggak mau ya dilewatkan, cari yang lain. In your case, take it or leave it. Tuhan sama saya itu kayak gitu, saudara. Jadi waktu itu saya pikir, waduh gimana ya ini ya. Ya singkat cerita saya maju ke depan saudara, makanya saya ada hari ini. Saudara, kesempatan kedua itu tidak untuk, wah berarti aku bisa menyia-nyiakan kesempatan pertama karena akan ada kesempatan kedua. Belum tentu. Makanya benar-benar hidup itu harus dijalani dengan hati-hati, dengan baik. Kalaupun kita itu dikasih kesempatan kedua, jangan berpikir, oh ada kesempatan kedua, berarti nanti ada kesempatan ketiga. Belum tentu saudara. Yunus tahu menghargai kesempatan kedua. Ya, firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya sama, firmannya cuma berbeda kata-katanya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, tujuannya tetap sama. Kota yang besar itu dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Jadi nanti tak kasih tahu lagi harus nyampein apa. Tuhan itu mengulang kembali firmannya kepada Yunus seperti seolah-olah Yunus ditawari awal yang baru. Sebenarnya pernah nggak ya Anda berpikir, saya berpikir sih kenapa sih harus Yunus? Emang di bawah kolong langit ini nggak ada orang lain gitu selain Yunus yang bisa dipakai Tuhan? Kenapa harus Yunus? Yunus ini luar biasa, orang ini tidak dijelaskan banyak di firman Tuhan tapi bisa kelihatan dari hasil yang dia lakukan. Saudara, ketika dia di kapal, semua orang gak kenal sama Tuhannya Yunus. Semua orang berteriak-teriak kepada Allahnya huruf kecil. Ketika Yunus ketahuan lari dari Tuhan, dalam kondisi yang sedang lari dari Tuhan, Yunus tuh ngomong gini, aku orang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang punya lautan dan daratan. Lewat peristiwanya Yunus, satu kapal itu bertobat semuanya. Gimana itu ceritanya ya? Saya berpikir mempertobatkan satu keluarga aja nggak gampang loh saudara. Ini Yunus di mana dia berada, itu orang-orang bisa bertobat. Dan Yunus ini, satu orang ini bisa mempertobatkan satu kota besar seperti Niniwe. Berarti orang ini tuh orang hebat. Seolah Tuhan itu tahu kemampuannya dan Yunus itu tahu kemampuannya. Makanya dia itu nggak mau pergi ke Niniwe. Bukan karena takut nggak berhasil. Dia takut kalau dia berhasil. Maksudnya gimana? Dia takut kalau dia berhasil membuat Niniwe itu bertobat. Karena dia sebenarnya nggak mau membuat Niniwe bertobat. Saudara, firman Tuhan berkata Yunus akhirnya pergi. Ya kan? Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Dari sini kita tahu bahwa Yunus itu menghargai kesempatan kedua. Kali ini dia nggak pakai babi bu, dia nggak pakai mikir panjang, dia nggak mikir waduh nanti gimana, padahal konflik batinnya tetap ada. Gimana saya tahu konflik batinnya tetap ada? Karena di Yunus pasal yang keempat semuanya keluar. Komplainnya Yunus semua keluar. Tapi pada waktu itu Yunus tahu dia sudah diselamatkan, dia hargai kesempatan kedua itu, dia langsung taat sama Tuhan. Ya, pelajaran yang ketiga adalah responi suara Tuhan dengan segera. Kata segera itu berarti tanpa penundaan. Penundaan sama dengan ketidaktaatan. Bangunlah, pergilah, kemudian bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Responi suara Tuhan dengan segera. Kecepatan kita taat itu memperlihatkan kedewasaan kita. Orang berpikir dewasa itu karena kita pinter firman. Pinter firman itu satu hal. Tapi tahu firman, pinter firman kalau nggak melakukan, itu nggak memperlihatkan kedewasaan. Kedewasaan itu adalah ketika kita bisa melakukan apa yang kita tahu. Tapi pengetahuan itu awalnya, kalau kita nggak tahu apa-apa, apa yang kita harus lakukan, ya kan? Tapi tahu doang, itu nggak membuat kita itu menjadi orang dewasa. Tapi tahu dan melakukan, ketika itu dikombin, itu membantu kita semakin dewasa.
Jeda antara suara Tuhan dan ketaatan kita, kalau semakin pendek, itu memperlihatkan semakin kita percaya kepada Tuhan. Kalau semakin panjang, di tengah-tengah ini kan argue dulu, mikir dulu gitu kan, masih bulet di pikiran sini gitu kan. Baru entah setiap orang beda-beda, ada yang sehari kemudian, sebulan kemudian gitu kan. Tapi semakin seseorang dewasa secara rohani, jarak atau jeda antara firman Tuhan dengan ketaatannya itu semakin singkat. Yunus itu tahu kesalahannya, dia benar-benar langsung bersiap dan pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Pesan buat Anda adalah responi firman Tuhan itu segera. Ya, kemudian yang kita tahu apa yang Yunus lakukan, kita lanjutkan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke kota itu sehari perjalanan jauhnya, jadi kira-kira sepertiga dari luas kota itu. Lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Singkat cerita, kita nggak baca sampai akhir. Singkat cerita, orang Niniwe itu semuanya bertobat dan Tuhan, saya lompat ayat ke-10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jadi sebenarnya Yunus itu bukan ancaman kosong, Tuhan itu benar-benar berniat melakukannya. Tapi Tuhan kita itu kalau suruh milih menghukum atau mengampuni, Tuhan itu milih mengampuni. Tapi Tuhan butuh alasan untuk dia membatalkan penghukumannya, yaitu pertobatan kita. Ya, dan apa yang terjadi adalah mission accomplished. Misi berhasil. Apa yang Yunus suruhkan itu berhasil. Sebenarnya itulah yang dia takutkan. Tapi by the way itu berhasil. Yunus itu berhasil mempertobatkan satu kota besar, saudara. Kota yang sangat besar dan waktu itu sangat menakutkan gitu. Tapi Yunus satu orang, kalau kita hari ini untuk menaklukkan kota Jakarta, membuat semua orang bertobat, butuh berapa pendeta? Butuh berapa ratus, berapa ribu pendeta mungkin gitu ya. Atau jemaat, atau hamba Tuhan, atau orang-orang pemimpin untuk mempertobatkan satu kota besar. Ini satu orang, makanya saya bilang ini orang pantesan dikejar sampai dimakan ikan. Karena mungkin cuma dia yang bisa lakukan kayak gitu. Hari ini belum tentu saya melihat ada orang itu punya kualitas berbalik kepada Tuhan. Perhatikan, dia nggak cuma meresponi suara Tuhan dengan segera. Dia itu melakukan kehendak Tuhan dengan maksimal. Kalau Anda lakukan sesuatu untuk Tuhan, jangan separuh-separuh. Pastikan mission accomplished. Pastikan misimu itu berhasil excellent. Pastikan kalau Anda melayani dengan all out. Ketika kita lakukan sesuatu, entah itu kecil maupun besar, ini bukan tentang size, bukan tentang apa-apa, tapi tentang sikap kita dalam melayani. Ketika kita lakukan sesuatu untuk Tuhan, entah itu memberi, melayani, atau apalagi ya, melakukan sesuatu dan sebagainya. Lakukanlah dengan maksimal, dengan all out. Sehingga apa yang memang diperintahkan Tuhan untuk kita lakukan, itu mission accomplished, misi berhasil. Saya recap apa yang menjadi pesan hari ini, saudara. Yang pertama, di dalam kesesakan berdoalah. Perkatakan firman Tuhan, ingat Tuhan di dalam kesesakanmu. Mungkinkah Tuhan itu menggunakan itu supaya kita itu ingat sama Tuhan? Ketika jiwa Anda letih lesu, jangan ingat yang lain, ingat sama Tuhan. Ya, yang kedua, hargai kesempatan kedua. Gak semua orang dapat kesempatan kedua, tapi kalau Anda mendapatkannya, jangan disia-siakan, jangan diremehkan. Kenapa saya bilang gak semua dapat? Karena kesempatan pertama pun jangan diremehkan. Kesempatan pertama itu mungkin itu satu-satunya kesempatan kita bisa jadi. Hargai kesempatan kehidupanmu, lakukan dengan baik, bijaksanalah dengan kehidupanmu. Ya, yang berikutnya
responi suara Tuhan dengan segera. Jangan tunda-tunda ya. Jangan kalau sama anak itu, ayo tidur gitu ya. Enggak tidur-tidur, 1, 2 gitu ya. Sama Tuhan jangan nunggu dihitung 3. Ketika kita suara Tuhan berkata sesuatu, segera lakukan. Yang terakhir, lakukan kehendak Tuhan dengan maksimal. Kalau Tuhan berikan Anda sebuah kehendak, perintah, instruksi, dorongan, bahkan itu mungkin dorongan hati, lakukan dengan maksimal. Pastikan misi sekecil atau sebesar apapun yang Tuhan taruh di hatimu, itu mission accomplished. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Anda diberkati Tuhan di siang hari ini. Saya berdoa supaya ini berbicara dalam kehidupan Anda. Dan sejak hari ini Anda berjaga-jaga atau berhati-hati dengan kehidupanmu. Anda memilih jalan ketaatan dan bukan ketidaktaatan gitu ya. Dan percayalah apapun yang Anda alami hari ini. Kalau Anda berseru kepada Tuhan, Tuhan itu mendengar. Orang lain mungkin gak dengar, Anda mau tutup pakai bantal gitu ya. Nangis, teriak-teriak sambil berdoa, Tuhan itu dengar. Dan Tuhan bukan hanya mendengar, Dia mau menjawab doa Anda. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Saya mau berkata Tuhan mengasihimu, Tuhan mau hatimu ada di dalam tangannya Dia, tidak keluar jauh dari hadapannya. Saudara, beberapa orang di antara Anda, Tuhan taruh di hati saya, engkau tahu hidupmu hari ini, nafasmu hari ini itu kesempatan kedua. Engkau tahu harusnya waktu itu engkau sudah gak hidup lagi. Dan engkau tahu hari ini nafasmu itu kesempatan kedua. Firman Tuhan buat Anda, hargai hidup keduamu ini. Jangan sia-siakan lagi, jangan menjauh dari Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan sepelekan atau sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Bukankah untuk sebuah tujuan Anda masih tetap hidup sampai hari ini? Tahukah Anda mengapa Anda diizinkan untuk tetap hidup sampai hari ini? Kalau ada misi Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidupmu, selesaikan itu. Responi firman Tuhan dengan segera. Jangan tunda-tunda lagi. Adakah orang-orang di sini yang engkau tahu firman Tuhan ini untukmu? Engkau pernah dengar suara Tuhan, engkau pernah didorong untuk lakukan sesuatu tapi engkau masih menundanya sampai hari ini. Ini waktunya engkau berkata, ini aku Tuhan, pakai aku. Ini aku akan lakukan apa yang Tuhan suruh. Responi dengan benar, dengan segera. Dan lakukan kehendak Tuhan itu dengan maksimal. Kalau hari ini Anda melayani, kalau hari ini Anda menjadi seorang Kristen, mungkin Anda menjadi pemimpin atau apapun yang Anda lakukan untuk Tuhan, Anda memberi kepada orang lain. Saudara, lakukan itu dengan maksimal, jangan separuh-separuh, jangan dengan takut-takut, jangan dengan apa adanya, sekedarnya. Lakukan dengan all out apa yang kau bisa. Lihat bagaimana Tuhan bisa memakai hidupmu dan memberikan upah atas semua yang kau kerjakan bagi Dia. Sore hari ini, saya juga mau berkata kepada Anda yang ada di dalam kesesakan. Berserulah kepada Tuhan. Tuhan masih mau mendengar doamu dan Tuhan mau menjawabmu. Dimanapun kau berada, kalau engkau merasa bahkan seperti Yunus di perut ikan. Gak ada orang yang tahu masalahku. Tapi aku merasa capek seorang diri dan aku merasa overwhelmed. Aku merasa gak kuat lagi. Ikuti apa yang Yunus lakukan. Dia berteriak kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Tapi dia juga percaya bahwa Tuhan mendengar dan akan memberikan jawaban kepadanya. Saya percaya jawaban itu Tuhan sediakan bagi Anda. Kalau ada orang-orang yang mau meresponi firman Tuhan hari ini dan kau tahu firman Tuhan ini untuk Anda, taruh tanganmu di dada. Kita berdoa sama-sama, Tuhan, kau menghargai setiap hati mereka yang mendengar firman Tuhan dan mereka tahu bahwa firman Tuhan ini berbicara dalam hidup mereka. Mereka yang perlu bertobat Tuhan, hari ini kami kembali untuk bertobat. Kami ada di dalam kesesakan, kami berseru kepada Tuhan. Kami yang mungkin melakukan penundaan, kami mau taat kepada Tuhan. Kami yang hari ini mungkin melakukan pelayanan atau melakukan kehendak Tuhan itu ala kadarnya. Kami mau
menjadi maksimal di dalamnya. Tuhan, hamba berdoa biar firman Allah berbicara dari hati ke hati. Tuhan, Kau terjemahkan dalam kehidupan jemaat-Mu. Sehingga setiap firman Tuhan ini mengubahkan setiap orang. Karena ada kuasa di dalam firman dan kuasa itulah yang mengubahkan hati kami pertama-tama. Dan kehidupan kami dan kemudian orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman Tuhan dalam hati